Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa pada pertemuan kali ini di minggu ketiga di mata kuliah perancangan jalan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. Kalau dalam keadaan baik tidak kurang satu apapun ya. Oke, ini ada yang mau request duduknya di sebelah mana gitu. Biar saya bisa geser. Saya Pak di samping Bapak aja Pak. Ya enggak bisa, di samping saya ini kosong ini sudah ada isinya. Oke, enggak apa-apa, ini tampilannya interaktif ya daripada kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah ini biar terasa di kelas gitu. Internasional. Oke. Mungkin tadi sudah saya share di Google Classroom terkait dengan materi minggu ketiga, bisa dibaca atau sudah ada yang membaca. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit. Sebelum saya memasuki untuk pertemuan ketiga ini, saya minta tolong mungkin ada yang belum upload tugas kemarin atau belum saya Tugas kembalikan yang mana, tugas yang data perencanaan. Oh sudah Pak yang tugasnya. Sudah semua ya? Ada yang belum dimasukkan? Belum. Belum. Ada. Ya, Pak. Coba kita cek sama-sama ya di Google Classroom ya. Oke, siap. Coba kita cek sama-sama di Google Classroom. Oke, Wilfridus ini tidak ada, ini genap. Gualbertus ini juga genap. Ini juga genap. Siapa ini? Artordus. Yalmenius juga genap. Wilfridus mau juga genap. Natalino genap. Renal juga genap. Sami genap. Marta juga genap. Romensen juga genap. Kemudian Krisda ini genap. Nah, tadi saya lihat ada nama Krisda di sini. Mungkin minta tolong Mbak Krisda. Kalau tidak salah tadi saya lihat ada namanya Krisda. Oh, ini. Mungkin sudah keluar. Kalau Nobertus ada nggak Pak? Nah, minta tolong kalau misalnya tidak tahu absennya, ini bisa sudah di-share di sini. Di postingan saya pada tanggal 30 September. Nah, ini sudah saya bagikan. Tidak bisa dibuka ya. Oke, sebentar coba saya buka di Google Drive-nya saja. Yang 30 September. Oke, mungkin sudah terlihat di layar masing-masing ya. Sudah, Pak. Nah, yang berwarna hijau ini nomornya ganjil ya berarti. Nah, itu ke saya. Yang berwarna biru ini ke BUP 5. Seperti itu. Nah, minta tolong yang namanya ada di biru pada saat di kelas ini ada, silakan bisa keluar dari Zoom dan mengikuti kelasnya BUP 5. Sudah cocok semua? Sudah nomornya sudah ganjil semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau sepintas kemarin sudah saya periksa, sudah saya berikan komentar di masing-masing Google Classroom, itu lebih tepatnya di PDF-nya. Saya kirim, biar Kak Om sendiri. Saya kirim penuh. Oke, minta tolong suaranya dimatikan dulu. Nah, ini misalnya contoh saya beri atas nama Elvis Aditya. Apa hadir Elvis Aditya? Hadir, Pak. Nah, Mas Elvis ini sudah saya beri komentar. Silahkan nanti data-data ini kamu edit, terus kamu masukkan di PDF kamu sendiri. Seperti itu, ya. Ya, Pak. Siap. Oke. Ini semua sudah saya beri komentar seperti ini. Silahkan
di copy, silakan diedit di PDF-nya masing-masing. Nah, PDF itu yang disimpan sebagai data dasar untuk perencanaan. Oke, sudah terkait dengan data perencanaan, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Nah, ini contoh tadi ada Ahmad Adrian Al-Kasiri. Belum mengirimkan ya, Mas ya? Ya Pak, belum. Oke, silakan nanti dikirimkan biar saya bisa isi supaya tidak terlambat nanti. Terus Baik Pak. Franciscus Y. Seldasan apa hadir? Franciscus Y. Seldasan apa hadir? Oke, saya lanjutkan. Nixon ini kayaknya diganjil, digenap. Lukas Laya Maito apa hadir? Lukas Laya Maito apa hadir? Oke, mungkin tidak hadir. Ricardo Leda Humala. Ricardo Leda Humala. Apa hadir? Oke, saya lanjutkan. Longinus Kesulego. Apa hadir? Kalau dari nama ada ini kayaknya. Tapi tidak Hadir, tahu. Pak. Nah, Mas Longinus ini belum mengupload ya. Silakan nanti diupload ya. PDF-nya saja. Oke, PDF-nya saja ya, Mas ya. Ya, Pak. Ini Benyamin Manek apa hadir? Mas Benyamin Manek, minta tolong responnya. Oke, mungkin masih terkendala jaringan. Mariano Eka Putra Gadanzi, apa hadir? Oke, saya lanjutkan. Lukas Ledu PK. Lukas Ledu PK ini ternyata genap. Silakan nanti bisa menghubungi Bu Prima. Nah, Ibrahim Wahab, apa hadir? Ibrahim Wahab, apa hadir? Oke, ya sudah. Nah, ini beberapa nama tadi masih belum mengupload. Silakan saya beri kesempatan untuk mengupload. Oke, untuk data perencanaan saya pikir sudah fix. Sekarang kita masuk ke minggu ketiga, yaitu terkait dengan penentuan trase dan penentuan trase dan klasifikasi jalan. Oke. Minta tolong, sudah tertampil di layar masing-masing apa belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Oke, untuk tugas kalian selanjutnya yaitu menentukan trase dan klasifikasi jalan. Nah, di data perencanaan sudah saya masukkan LHR-nya berapa, terus lebar jalannya berapa, terus potongan pemanjangnya seperti apa. Nah, tugas kalian sekarang selanjutnya adalah menentukan kelas jalannya termasuk kelas jalan apa. Nah, kalau yang sudah mengambil teknik jalan raya 2 di teknik jalan raya 1 dan 2 di saya, itu harusnya sudah tahu klasifikasi kalau misalnya jalan dengan 4 lajur itu termasuk klasifikasi jalan apa. Mungkin saya flashback aja. Nah, untuk klasifikasi jalan di sini bisa kalian bedakan antara beberapa, yaitu sistem, status, fungsi, dan kelas. Terus kemudian yang terakhir spesifikasi penyedia prasarana. Nah, untuk kelas ini biasanya di indikatornya yaitu kendaraan yang lewat. Nah, itu terlihat dari jumlah LHR yang sudah saya berikan kepada masing-masing mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk status biasanya nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau jalan desa itu terlihat dari jumlah lajurnya. Jika lajurnya ada 4, berarti bisa jadi itu jalannya jalan provinsi. Seperti itu. Berarti sekarang tinggal kalian tentukan ini fungsi jalannya apa, kelasnya apa, sesuai dengan data perencanaan masing-masing. Seperti itu. Ini dimasukkan di laporannya nanti. Seperti itu.
Ini spesifik apa flashback lagi ke belakang, ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil seperti itu. Ini flashback aja ya, mengulang di teknik jalan raya 1. Saya pikir kalau yang sudah pernah ikut kelas saya sudah bisa membedakan kelas mana jalan yang akan direncanakan seperti itu. Oke, ini terkait dengan beban. Ini ada arteri, kolektor, lingkungan. Nah, ini terkait dengan jumlah kendaraan yang lewat. Dan juga dimensi kendaraan yang melewati, seperti itu. Oke, ini sesuai dengan persyaratan teknis jalan raya nomor PP 34 tahun 2006. Ini ada jalan sekunder dan jalan primer. Ini dibagi dengan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Seperti itu. Oke. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti ini adalah terkait dengan kecepatan rata-rata, kemudian terkait dengan lebar badan jalan minimum. Jika kalian mengambil misal kolektor primer dengan perjalanan jarak sedang, kemudian coba saya tunjukkan dengan anonet. Nah, misal mengambil jalan primer kolektor, ini nanti jarak perjalanannya sedang, kecepatannya itu 60 kpj atau sekitar 40 km per jam. Kemudian untuk lebar badan jalan minimum yaitu 9 meter seperti itu. Implikasinya nanti ke situ. Jadi di awal kita harus menentukan spesifikasi seperti ini terkait dengan persyaratan teknis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan metrik klasifikasi jalan. Kalau sudah ditentukan arteri, kolektor, lingkungan, ataupun lokal, ini nanti yang diharapkan adalah tingkat pelayanan di akhir umur rencana jalan adalah seperti yang tertampil pada tabel. Jadi kalau misalnya primer, arteri, itu paling tidak tingkat pelayanannya nanti minimum B. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini mungkin sudah paham semua terkait dengan rumaja, rumija, dan ruwasja, atau DMJ, damija, dawasja, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Sama tadi, rumija, rumaja, ruwasja. Implikasinya sama, kecepatan, lebar jalan, dan umur layanan jalan. Ini terkait dengan tingkat pelayanan. Nah, ini tingkat pelayanan juga implikasinya nanti di lalu lintas juga. Kalau di lalu lintas itu A itu baik sekali. Kemudian yang paling akhir itu adalah F, di mana tidak stabil, arus tersendat, dan tumbuh antrian panjang. Nah, implikasinya ini di lalu lintas. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah kita menentukan rencana kelas jalan dan rencana status jalan, kemudian kita bisa menentukan kendaraan apa saja yang boleh lewat, kemudian volume lalu lintasnya berapa, terus kecepatan rencananya berapa. Jadi kalau misalnya kita menentukan bahwa jalan ini adalah kelas 2A, berarti 2A itu apa saja yang boleh masuk. Apakah tronton boleh masuk, apakah mobil bak pasir itu boleh masuk. Nah, itu kalian tentukan. Itu dilihat dari jumlah LHR. Jumlah LHR di data perencanaan sudah saya masukkan. Nah, jadi kalau misalnya kendaraan dengan 2 as atau 2 sumbu itu bisa kalian lihat ada berapa di situ. Oke, ini sudah. Nah, ini kan terkait dengan ukuran kendaraan. Kendaraan kecil, sedang, dan besar. Apa sih implikasinya dengan kendaraan ini nanti? Nah, ini terkait dengan radius putar atau radius berbelok. Nanti kalau misalnya kendaraan kecil, radius berbeloknya berapa, dimensi kendaraan sedang, radius berbeloknya berapa, kemudian dimensi kendaraan besar, radius berbeloknya berapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini jadi semakin besar kendaraan, maka radius berbeloknya juga semakin besar.
Makanya kalau lagi di jalan raya, terus mau ada di depan kita itu ada mobil dengan kendaraan yang lebar dan panjang, itu kalian harus antri di belakangnya terlebih dahulu karena dia membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Misal kita membawa motor seperti itu. Kemudian implikasi yang lain yaitu kekuatan dari perkerasannya. Kalau misalnya kendaraannya besar, maka perkerasannya juga harus dapat menampung atau melayani dari kendaraan tersebut. Misal kita di jalan tol itu kan perkerasannya perkerasan kaku atau rigid. Nah, itu sudah bicara terkait dengan kekuatan beton mulai dari K250 sampai K400. Seperti itu. Oke. Ini terkait dengan radius masih. Nah, kemudian terkait dengan klasifikasi atau trase jalan. Nah, ini bisa kalian implikasikan di soal daerah jalan kalian itu termasuk datar, perbukitan, atau pegunungan. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari kemiringan medan. Jadi kalau misalnya kemiringan medannya kurang dari 3%, ini termasuk jalan datar. Kemudian kalau misalnya di antara 3% sampai 25%, maka termasuk jenis medan perbukitan. Dan yang terakhir, lebih dari 25% termasuk di di jenis medan pegunungan. Itu terkait dengan klasifikasi medan jalan. Tapi saya pikir kalau dari hasil AutoCAD kemarin itu rata-rata di bawah 3%. Paling mentok tuh 3%. Tidak ada yang lebih dari 3%. Jadi dianggap datar semua. Oke, ini mungkin kemiringan melintang. Tadi kemiringan memanjang, sekarang kemiringan melintang. Ini daerah terjal. Nah, daerah terjal seperti ini. Nah, ini nanti jalan itu akan dibangun menggunakan trase ini. Ini ada notasi CL. CL ini adalah center line. Jadi tengah-tengah jalan ada di sini. Oke, berarti nanti daerah sini akan digali, kemudian daerah sini akan diuruk. Seperti itu. Ini terkait dengan lalu lintas, di mana masing-masing kendaraan itu mempunyai satuan mobil penumpang atau SMP atau EMP, di mana kendaraan masing-masing kendaraan ini punya angka pengalinya sendiri. Di sini misalnya sedan, jeep, stasiun wagon, itu walau di daerah datar atau perbukitan, dia dikalikan dengan 1. Ini terkait dengan nanti pembebanan. Oke, terus volume lalu lintas rencana, ini jadi nanti kira-kira di akhir umur rencana, kira-kira kapasitas berapa sih yang bisa kita tampung pada jalan yang akan direncanakan, seperti itu. Oke, ini tergantung dari kalian nanti mau menentukan berapa kapasitasnya. Nah, itu tergantung dari LHR kalian sekarang. Oke, ini kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata implikasinya tadi di fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Semakin ke arteri, maka jalan akan semakin lebar, sedangkan lokal maka akan semakin sempit. Nah, itu implikasinya kalau kalian berada di gang kecil, misalnya di depan Unitri ini, kecepatannya dibatasi hanya 40 sampai 70. Karena apa? Kalau melebihi dari 70, takutnya nanti akan terjadi kecelakaan. Misalnya seperti itu. Oke. Itu suara siapa ya? Saya matikan dulu. Longinus Kesu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan, ini sudah, ini Damasja, Dawisja, sama Dawasja. Ini sudah. Oke, sudah. Sudah, menambang juga sudah. Ini kalau di perkotaan. Kalau di luar kota, kita harus menyediakan yaitu selokan.
Nah, karena di dalam kota itu sempit, lebar jalan itu dibatasi, maka ada implikasinya trotoar ini bisa dijadikan sebagai saluran. Kalau di luar kota, kita bisa menyesuaikan secara ideal, di mana habis bahu jalan ini harusnya adalah drainase. Mungkin salah satu contoh, ada yang pernah ke Jalan Brigjen Slamet Riyadi yang sekarang dijadikan heritage. Nah, di sana jalan itu sekarang dikondisikan seperti ini, di mana di bawah samping kiri dan samping kanan itu ada selokan. Itu salah satu implikasinya kenapa di dalam kota itu jalannya sempit. Oke, ini kalau misalnya ada median jalannya. Ini contoh-contoh jenis pagar pengaman. Ada yang menggunakan curb, ada yang menggunakan pengaman tepi, ada yang dari beton, ada yang dari besi. Kalau curb sendiri ini dari beton, ada bermacam-macam di sini ukurannya. Kemudian kalau misalnya pengaman tepi, ini biasanya dilengkapi dengan mata kucing. Jadi ada simbol pemantul cahaya yang menandakan bahwa daerah ini rawan kecelakaan. Seperti itu. Oke, ini jalur-jalur tadi. Kita lihat di tugas kalian masing-masing, itu 4 lajur kalau tidak salah. 4 lajur 2 arah kalau tidak salah ya. Nanti dicek aja kira-kira jalur dan lajurnya itu termasuk yang mana. Nah, ini salah satu contoh. Jalan 1 lajur, 1 jalur, 2 lajur, 2 arah. Atau 2/2 TB. Ini TB ini tidak terbagi. Berarti kalau TB ini berarti harusnya ada mediannya. Ini ada pemisah jalannya berarti. Ada satu lagi contoh, 1 lajur, 1 jalur, 2 lajur, 1 arah. Ini semua arahnya ke sini. 2/1 TB. Tahu kalau misalnya bahasa di MKJI-nya UD dan D. Undivided dan divided. Terbagi dan tidak terbagi. Nah, kalau contoh soal kalian kayaknya seperti ini. 4 lajur, 2 arah. Ada yang arahnya ke sini, ada arah yang ke sini. Kalau secara status jalan, itu harusnya jalan provinsi. Contoh, kalau yang pernah ke Singosari, itu Jalan Mondoroko, itu 4 lajur, 2 arah. Di mana masing-masing arahnya itu ada 2 lajur. Sedangkan yang berlawanan ada 2 lajur juga. Jadi 4 lajur, 2 arah. Itu salah satu contoh implikasinya, di mana jalan itu adalah jalan provinsi yang menghubungkan antar satu kota ke kota yang lain. Daerah Mondoroko, daerah Singosari. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan lebar lajur dan bahu, ini terkait dengan arteri, kolektor, dan lokal. Ini sama seperti di atas tadi. Ini lebar minimum ya. Ini minimum dan lebar ideal. Oke. Ini terkait masih sama di teknik jalan raya 1 terkait lebar, terkait kelas. Nah, tugasnya kalian berarti oke, yang belum masuk kelas coba saya tambahkan biar rapi. Oke, mungkin dari penjelasan saya bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Kira-kira selanjutnya ngapain? Silakan. Mungkin dari saya, Pak. Oke, atas nama Febianto Pati, Pak. Febianto Pati. Mana Febianto Pati? Yang di bawah jam ini ya? Enggak, Pak. Ini sebelahnya. Sebelah jam? Barisan kedua di belakang. Baris kedua di belakang. Coba diangkat tangannya. Saya, Pak. Nggak kelihatan ya? Oh ya, baris kedua. Silakan Mas Febianto Pati. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari saya, Pak. Karena
mengenai tugas ini juga Pak, karena ini kan tugas besar kan Pak. Maksud saya, gimana dengan menentukan judul untuk tugas kami Pak? Apakah kami menentukan sendiri atau Bapak yang menentukan untuk kami? Karena ini kan maksudnya kita sebelum lari jauh kan Pak, kita harus menentukan judulnya dulu Pak. Oke, saya tangkap pertanyaannya ya Ya, Pak. Mas Febianto Pati. Oke, untuk judul jadi gini, nanti di judul di laporan akhirnya tinggal kalian tulis saja tugas besar perancangan jalan. Karena apa? Satu, gambar itu kan dari saya kemarin sudah Iya, Pak. dapat kan ya. Terus terkait dengan spesifikasi juga sudah disesuaikan. Yang kalian tentukan berarti cuma data perencanaan, di mana data perencanaan masing-masing mahasiswa itu berbeda. Ada yang LHR-nya lebih besar, ada yang jenis perkerasannya berbeda, ada CBR-nya berbeda. Nah itu. Jadi nanti di judul akhir laporan tugas besar perancangan jalan seperti itu. Begitu Mas Siap, Pak. Febianto Pati. Mungkin bisa ditangkap Terima dengan kasih, Pak. teman-teman yang lain. Oke, sudah ya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Saya persilahkan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke. Nah, mungkin minggu depan nanti silakan kalian mulai bisa mengerjakan terkait dengan alignment vertikal. Kalau sudah minggu ini sudah ditentukan, oh kelas jalan saya itu provinsi arteri primer misalnya dengan jumlah kendaraan sekian, terus lebar jalan sekian. Nah, itu sudah bisa kalian tentukan alignment vertikalnya seperti apa. Nanti di Google Classroom akan saya share terkait dengan contoh perhitungan untuk alignment horizontal. Setelah alignment horizontal baru vertikal. Berarti sekitar minggu keempat dan kelima. Itu sudah bisa kalian kerjakan. Nah, implikasinya nanti outputnya adalah gambar ya Mas ya. Jadi kalau horizontal itu adalah terkait dengan tikungan. Kemudian untuk vertikal nanti adalah terkait dengan cekung dan cembung dari badan jalan. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti tugasnya selanjutnya adalah penentuan trase dan klasifikasi jalan ya. Kalau trase kan sudah, gambarnya sudah saya kasihkan. Terus potongan melintang, potongan vertikal, potongan memanjang, itu sudah saya kasihkan juga. Berarti kalian tinggal menentukan kelas jalannya termasuk kelas berapa, terus fungsi atau statusnya termasuk provinsi kah, atau termasuk lokal kah, itu berdasarkan dengan jumlah LHR masing-masing mahasiswa. Nah, itu dilihat di data perencanaan masing-masing. Silakan nanti habis ini dicek sudah termasuk klasifikasi mana, kalian tentukan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan minggu kali ini. Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Jumi termasuk genap apa ganjil ya Mbak ya? Kemarin saya rada bingung. Genap, Pak. Kalau genap silakan ke bub 5. Khusus di kelas ini adalah mahasiswa yang nomor absennya ganjil seperti itu. Sama nanti tugasnya seperti itu juga. Kalau yang tugas genap silakan ke bub 5, yang ganjil ikut saya. Seperti itu. Iya, Pak. Kan tadi Ya, di Google terima Classroom ada 2 kan ya. Tadi bub 5 ngasihkan link juga kan ya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan mungkin yang lain. Saya persilakan. Kalau dirasa sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, habis ini silakan ya tentukan sendiri klasifikasi jalan dan trase. Trase kan sudah saya kasih soal. Berarti tinggal klasifikasi jalan berdasarkan data perencanaan masing-masing seperti itu. Oke, kalau memang sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kelasnya bisa kita akhiri.
Bisa? Bisa diakhiri? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Kalau Pak. bisa, saya mohon maaf. Ini ada apa ini? Maria Febiola Soemau. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya mengenai Oke. potongan vertikalnya di gambar sendiri atau bagaimana, Pak? Oke, coba saya tangkap ya. Tadi rada putus-putus, Mbak. Potongan vertikalnya digambar sendiri atau bagaimana? Seperti itu ya? Apa benar seperti itu, Mbak? Benar, Pak. Oke, mungkin Mbak Maria ini belum membaca soalnya yang pernah saya bagikan ya di Google Classroom. Mungkin sebentar saya bukakan AutoCAD-nya. Nah, di AutoCAD ini sudah saya share kemarin di minggu pertama kalau tidak salah. Minggu pertama sudah saya share terkait potongan vertikal, potongan melintang, potongan memanjang. Itu sudah saya share. Kemudian ada kondisi keadaan di lapangan. Itu gambarnya seperti apa? Sebentar, ini masih loading. Oke, mungkin Mbak Maria Febiola, minta tolong diperhatikan biar tidak terjadi pertanyaan lagi. Maksudnya, Oke, mungkin sudah tertampil di layar masing-masing. Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, ini kan kondisi existing ya, kondisi existing seperti ini. Ini minggu pertama sudah saya jelaskan. Ini daerahnya ada sawah dan lain-lain. Terus ada 2 tikungan di sini. Ini tikungan pertama pada saat STA 300, kemudian tikungan kedua pada saat STA 500. Kemudian kembali jalannya lurus sampai ketemu jembatan di sini di STA 895. Nah, itu coba kalian rencanakan dalam 1 semester ini bagaimana terkait dengan alignment horizontal, vertikal maupun nanti terkait dengan struktur perkerasan seperti itu. Nah, untuk potongan melintang ini juga sudah saya tampilkan di sini cross section dari STA 0 sampai STA 895. Kemudian potongan memanjang juga sudah saya tampilkan di sini dari mulai STA 0 sampai STA 895 seperti itu. Seperti itu ya Mbak Maria. Ya, Pak. Oke, mungkin Mbak Maria nanti bisa dilihat video YouTube yang sudah saya share di Google Classroom sebagai bahan bacaan aja. Oke, kalau memang sudah jelas, kelasnya bisa saya akhiri ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sebelum saya akhiri. Cukup? Cukup, Pas, Pak. Pak. Oke, cukup. Oke, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Silakan bisa menikmati.